Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah ala diniyah al-Fatihah. Amin. Anak-anakku sekalian, kelas 8A, B, dan C, untuk materi kali ini tentang prinsip menggambar model ya. Prinsip-prinsip menggambar model. Jadi sebelum kita mau menggambar itu tentunya harus tahu prinsipnya. Jadi biar nanti ketika menggambar itu tidak menemui satu kesalahan atau kesulitan ya. Prinsip menggambar model, kita langsung masuk pada komposisi ya. Komposisi itu kita bisa mengatakan susunan atau mengatur objek ya. Mengatur objek, misalnya ini ada papan tulis ini, misalnya ini adalah kertas kerja kita untuk menggambar, maka tentunya kalian harus tahu letaknya di mana ini. Misalnya kita mau menggambar meja kursi, terus kemudian ada gelas, kemudian ada piring, ada vas misalnya, maka kita harus menyusunnya di mana posisinya yang paling tepat itu di mana ya, di satu kertas kerja kita. Mosok mejane mepet dhuwur gitu kan nggak mungkin ya, misalnya kita menyusun meja di atas seperti ini ya, tidak mungkin. Terus gambarnya mek separuh tok, misalnya kita hanya menggambar separuh ini, jadi di separuh ini penuh gambar semua, tapi yang separuhnya itu tidak ada gambarnya. Nah ini bagaimana, kan harusnya satu kertas kerja ini terisi semua ya, terisi semua. Nek isine podo, kanan dan kiri itu sama, maka itu dikatakan bahwa komposisinya itu atau susunannya itu secara simetris, komposisi simetris. Kalian bisa membuka LKS kalian di halaman 5. Jadi kalau menyusun gambar itu, kita punya kertas kerja, terus kemudian kita gambar imbang ya, gambarnya imbang, itu namanya komposisi simetris ya. Anda bisa baca di situ, benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Jadi sing kanan yo gambare podo, misalnya kita membuat satu garis tengah. Nah, ini garis tengah di kertas kerja kita. Gambarnya kalau ini lingkaran, maka di sini juga harus lingkaran. Jadi bentuknya sama itu. Kalau tadi lingkaran yang kedua itu berada di sini, maka secara otomatis lingkaran yang kedua dari gambar yang sebelah posisinya di sini, bukan di sini ya. Simetris itu hampir mirip dengan mirroring. Mirroring itu ya sama, yang kanan sama dengan yang kiri, tapi telakupane. Sampai coba ketika mengaca ya, ngaca, mau jungkasan, mau menata jilbab dan sebagainya, tangan kanan Anda di kaca itu akan menjadi tangan kiri ya. Jadi tangan kanan di kaca menjadi tangan kiri. Ini prinsip mirroring. Jadi simetris itu seperti itu. Nah, seandainya kita susun di misalnya
gambar nolnya ini di sebelah sini ya, itu bukan simetris, soalnya apa, ketika ditekuk ini kertas kerja itu tidak nempel. Kalau ini kan seolah-olah memang nempel ya, jadi bentuk dan ukurannya sama serta letaknya ini ketika ditelakuk itu nempel, jadi namanya seperti mirroring gitu ya. Sudah paham gitu ya. Kalau misalnya ini kita buat yang sebelah yang sebelah kiri seperti ini, kemudian kita buat seperti ini ya, yang sebelah kiri ya. Ini sebenarnya kalau gambar ini adalah gambar kembar. Gambar kembar itu beda dengan gambar simetris. Kalau simetris itu kanan kiri itu akan menjadi balikannya. Tapi kalau gambar kembar, double gambar itu sistemnya seperti ini. Jadi bisa dikatakan ini asimetris karena ada satu unsur yang tidak sama ya. Kalau misalnya ini kita buat segitiga, kemudian kita membuat yang sini ada gambar segi empat misalnya, ukurannya juga sudah beda, bentuknya juga beda ya. Ini maka terus di sini ada gambar bintang misalnya. Nah, beda seperti ini, maka secara otomatis ini tidak simetris. Nanti tugas kalian, waduh kok ya tugas kalian ya, coba menggambar simetris. Bisa nggak gambar simetris menggunakan prinsip simetris? Bisa. Contoh misalnya seperti gambar simbol burung Garuda, itu simetris, cuma kepalanya khusus untuk kepala dan tulisannya serta gambar yang ada di dada Garuda itu tidak simetris. Tapi sayap, kemudian kaki, kemudian pita yang dibuat itu simetris, ketika ditelakuk itu pas. Maka tekniknya nanti kalau menggambar simetris itu paling gampang ya. Nek digawe simetris itu aslinya paling gampang sih ya. Misalnya ini pakai prinsip simetris ya, walaupun gambarnya tunggal tapi komposisi simetris. Misalnya seperti ini. Ketika kamu menggambar burung Garuda, hanya menggambar separuh saja cukup sebenarnya. Misalnya ini ya, misalnya saja ya, misalnya ini berarti sekian, terus kemudian ini untuk ekornya sekian, terus ini misalnya sekian. Nah, kita hanya menggambar separuh saja ini misalnya. Nah, kita gambar separuh saja, terus kemudian ini kita buat seperti ini. Nah, terus kita buat seperti ini. Nah, ini ada 17 apa ya, 17 sayap ya kelihatannya kalau 17 sayap. Nah, ini sama misalnya seperti ini. Nanti bisalah kalau pengen lihat teknik saya menggambar Garuda, bisa sampai cari di YouTube saya ya. Di Kiravindra Art ya. Oke, Ravindra Art itu ada teknik menggambar burung Garuda. Cara membuat kepalanya bagaimana, cara membuat kakinya bagaimana, itu ada di situ semua ya. Ini sebagai tugas saja kalau nanti kalian pengen membuat burung Garuda. Sebenarnya bebas juga sih pengen membuat apa ya. Terus kakinya kita buat satu saja. Nah, kakinya kita buat satu saja, kemudian kita buat seperti ini. Nah, terus kemudian untuk apa itu ekornya itu jumlahnya kalau tidak salah ekornya itu 8 ya, menunjukkan bahwa bulan Agustus ya. Berarti kalau 8 kanan 4 kiri 4. Nah, kita membuat 4 saja untuk di bagian kanan. Nah, seperti ini. Jadi separuh saja kita akan menggambar. Misalnya, oh ya ini ya. Nah, ini ada lekukan seperti ini. Nanti untuk gambar kepalanya itu terakhir saja. Oh, bisa kan? Jadi kalau sudah jadi satu gambar ini, terus kemudian kita kita telakuk jadi kertasmu kok ditekuk gak apa-apa, kertasku ditekuk tengah,
terus ditelakoke jedet gitu ya, ditelakoke maka akan menjadi gambar simetris. Nah, secara otomatis akan menjadi simetris. Sayap ini mesti sama dengan sayap yang bagian kanan gitu ya. Jadi sayap yang kiri tentunya akan sama dengan sayap bagian kanan. Ya, jadi seperti itu. Ini memudahkan menggambar. Sebenarnya di dalam dunia kaligrafi, ketika pengen membuat hiasan mushaf itu kan sisi empatnya kan sama, ya. Terkadang begini, sisi kanan atas, sisi kanan bawah, sisi kiri atas, sisi kiri bawah, itu sama semua. Maka ketika membuat hiasan mushaf, sampean bisa melihat cukup membuat satu saja seperempat ini, ya, seperempat ini saja, itu sudah jadi semua. Nah, kan ono enaknya ya, kalau kita tahu teori tentang komposisi simetris, ya kan? Ada juga yang atas dan atasnya sama tapi bawahnya beda, tapi kanan kirinya sama, maka tinggal mirroring aja gitu kan. Jadi seperti itu komposisi simetris. Selanjutnya adalah komposisi asimetris. Komposisi asimetris itu komposisi yang beda antara kanan dan kiri, ya. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan. Dan terakhir adalah komposisi sentral. Perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Ya, maksudnya piye nek seperti itu? Kalau untuk komposisi sentral itu adalah fokus pemusatan benda itu berada di daerah sini. Ya, satu contoh ketika kita menggambar satu gambar perspektif, misalnya satu ruangan, kita membuat ini adalah satu ruangan bagian sana, terus kemudian ada jendela kecil di sana, misalnya ada jendela, terus kemudian ada pintu. Nah, di sini kita kasih ini adalah kita seolah-olah di dalam satu ruangan, satu dimensi. Ini bagian atap, ini bagian samping rumah, ini bagian samping rumah, terus ini bagian lantai rumah, ini adalah ini atap rumah. Fokus penggambaran berada di center, di pusat sini. Itu bisa juga ya. Jadi prosesnya Anda bisa menggunakan sistem gambar perspektif itu berpusat di tengah. Oke, selanjutnya prinsip berikutnya selain komposisi adalah proporsi. Proporsi itu apa ya? Proporsi itu ya perbandingan ideal. Diarani perbandingan ideal itu nek gambar itu yo masuk akal ya. Misalnya gambarnya mobil sekian kan, sudah pernah saya jelaskan juga mungkin di kelas 1 sebagai dasar. Nah, idealnya mobil itu rodanya itu paling ya sekian lah. Kalau dibuat off-road itu paling tinggi-tingginya mobil ya tetap paling semene. Gak mungkin toh ya gambar bane ngantek ngluwahi sakmene kan, gak mungkin ya. Ini tidak seimbang ya, kurang harmonis lah ya. Jadi kurang tepat. Oke ya. Jadi ini proporsi. Misalnya lagi ada piring gitu ya. Piring ini ada satu piring. Terus cendoknya gawedi lagi cendok apa iki piringnya semene, cendoknya sakmene gitu. Terus segone nondi, lawe nondi kan gitu ya. Jadi kurang bagus ya, walaupun di dalam menggambar ya sah-sah saja ya. Sah itu enggak ngono pokok nganan gitu ya. Malah iso ae piring buke rodo ya iso ae sah wae ya, imajinasi ya. Itu proporsi. Yang penting sesuai lah gitu, sesuai dengan benda secara umumnya biar ya. Kemudian keseimbangan adalah keselarasan bidang gambar, objek gambar dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif dan objek gambar dan sudut pandang gambar. Wong nek kepengen gambar keseimbangan ngene, ben ora jomplang malah tak terangno.
kene gambare kebek tapi sing kene mek sithik. Wis misale gambar kene gambar vas bunga, seruit. Biasanya gambar vas bunga nek sing urung iso angger ngene. Set cilik, gedhi, cilik rada gedhe. Ya, nek wis iso gawe ngene terus digambar ngene. Serit. Serit. Nah, ngene. Nek wis dadi dihapus yang tengah. Terus kemudian kita kasih variasi ya, dikasih variasi ukiran, dikasih macam-macam lah ya. Nong kene diweni misalnya ngene. Misalnya buat seperti ini kan, ini dimodifikasi, dikasih pucuk ini, nah ini iso. Nah ini gawe vas bunga, misalnya ya. Gelasnya apa iki mau digawe teko, dimodifikasi malah jadi teko sih. Aduh, jadi teko. Nah, agar buka iki jadi teko ya. Aduh, gambar ngene. Teko terus kok ditambahi gelas. Gelasnya aja nang kene, nek iso posisine ya gelasnya nang kene lah gitu ya. Misalnya dibuat seperti ini. Nah, ini gelasnya. Gelas nek ngene wali dia. Nah, ngene. Ya dua ukiran juga sih gelasnya ngono ya. Nah, dua ukiran ini kan ini so. Nah, misalnya seimbang ya, jadi engko nek ngwani apa neh posisine nang kene kan gitu, terus kemudian diadai nampan nih misalnya. Yes. Ini satu contoh ya. Terakhir adalah kesatuan. Kesatuan itu keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Nah, contoh ini tadi kan, misalnya kita tadi membuat teko seperti ini, ya, ono ukirane mau ya. Ini, nah, bisa nggak kita membuat gelas koyo-koyo itu di belakang dia, di belakang teko ini bisa. Itu misalnya kita buat seperti ini aja. Nah, misalnya ini gelas kita, posisinya secara otomatis bawah ini itu tidak lebih dari ini. Jadi tidak lebih dari tingginya ini. Ya, jadi posisinya seperti ini. Di sini ini bawah. Terus kemudian kita buat ukirannya juga, misalnya. Ini ada kesan gelasnya. Terus ada pegangannya gelas, nah, misalnya seperti ini. Ini kesannya apa? Gelas itu berada di belakangnya teko, ya kita lihat seperti itu di belakangnya teko. Nah, ketika kita pengen membuat lagi satu wadah sendok misalnya di sini, kita tambahi. Ini posisinya ketika pengen agak ke sana, maka secara otomatis tinggi bawah ini juga tidak boleh melebihi ini ya, tidak boleh melebihi ini. Jadi ini ada tempat sendok misalnya, kita membuat tempat sendok, posisinya di belakang. Ini ada kesan bahwa di sini itu ada satu ruang, ya ada satu ruang. Satu ruang iki nampane misalnya, nampane atau mejane boleh kamu kasih seperti ini. Buat nampan juga bisa, nampan persegi ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, terus kemudian kita kasih sendok misalnya kita pakai sendok, ada yang sendok garpu, nah misalnya posisinya sendoknya berada di sini. Kalau kita gambarnya sendoknya ini dibuat di seperti ini misalnya kotak, ya sendoknya ketoknya nang mburi kono malah ya, tapi sendoknya supaya kesannya di dalam ada satu ruangan, maka kamu harus memotong bagian sini. Nah, ini gitu ya. Jadi ini sendoknya sudah berada di dalam. Nah. Oh, seperti ini ya. Ini ada garpunya juga. Nah, misalnya seperti itu. Ya, ada kesan ruang di sini. Dan gambarnya itu harus full lah paling tidak. Di sini ada misalnya apa itu gambar jendela atau jam atau apa ya kan, misalnya di sini pokoknya
ojo sampai ruangan ini kosong untuk menggambar. Oke ya, kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Silahkan kalian membuat, tentunya membuat video ya, nanti tugasnya akan saya share di Google Classroom. Gawe video dikirim nang aku ya, kan enak ngono, engko tak tenarno nang YouTube ya. Ini hasil karya, misalnya ya, hasil karya si A, hasil karya si B, hasil karya si C, itu nanti tak cantumkan nama Anda di YouTube. Wah, aku isen nek gaweanku elek piye, ndak ada gambar itu jelek bagus, tapi gambar itu pantas karo ora pantas. Wah, nggonku berarti kok gak pantas ngono ya. Tapi kan tidak terus kemudian gambar itu jelek, ya kan? Tidak jelek. Semua memiliki karya, dan berkaryalah, apa itu, tidak sekedar berkarya, tapi tolong kalau berkarya yang berkualitas. Kita usaha saja semaksimal mungkin menggambar sebuah, apa itu, gambar itu dengan kemampuan maksimal, itu berarti sudah bagus ya. Maka tentunya karena berupa video, jadi saya tahu proses pembuatannya. Kalau pengen gampang carane, saat durungnya di video ini ada tekniknya menggambarnya. Kamu gambar sketsa menggunakan pensil terlebih dahulu. Jadi gambarnya tidak berwarna, tapi gambar di sketsa nggo pensil dhisik, engko nek wis pensil dadi, mulai di video itu mulai apa iki, mulai ngandeli, nah gitu ya. Oke, gitu ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Pak Bindra, tentunya pasti ada kesalahan lah ya, ngomong saya atau mungkin kurang pas, saya ngomong kurang pas ya mohon dimaafkan gitu ya. Atungakno muga-muga sampean semua sukses dunia akhirat, diparingi ilmu sing manfaat berkah ngantek somben tutup akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.